Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mau bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari angkat tangan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, Bapa, 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 Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari nyanyikan lagu ini dengan imanmu, katakan, oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami akan tenang, Tuhan. Tak perlu lagi kami khawatir, tak perlu lagi kami takut. Kami akan senantiasa dalam tenang, Tuhan. Mari ambil sikap, mari ambil sikap untuk menyembah Tuhan. Sembah Raja di atas segala raja.
Kami mau lebih bersyukur Tuhan. Kami mau lebih bersyukur lagi Bapa. Mari lanjutkan karyamu di tengah-tengah kami Tuhan. Lanjutkan mujizat-mujizatmu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari pakai Tuhan setiap apa yang akan kami dengar. Kiranya apa yang akan disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa mujizat akan kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih. Mari yang percaya bersama kita katakan, amin. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Saya kembalikan ke host. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Siapa yang malam ini merasakan hadirat Tuhan, lambaikan tangan. Wah, luar biasa ya, hadirat Tuhan pasti ada di tempat kita masing-masing ya, kekasih-kasih Tuhan. Kita malam ini sangat luar biasa, kita akan dilayani oleh hambanya yang sangat luar biasa. Beliau seorang hamba Tuhan yang mengembalakan sebuah gereja ya di Surabaya gitu, betul ya Ibu ya? GSCS ya. Dan Bapak ya, luar biasa. Nanti kita akan ke Surabaya ya untuk datang ya bersama Bu Susan nanti. Pengennya seperti itu. Dan kita malam ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Samuel Gunawan dan Ibu Gembala juga Ibu Selani Gunawan. Maaf, dan kebangkitan Yesus menjadi kebutuhan dahsyat. Luar biasa, kita akan simak. Semoga kita menangkap prema malam ini, pasti ada sesuatu yang akan disampaikan dan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, kasih Tuhan, mari kita sambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya dan dipersilahkan oleh hambanya untuk tepat dan waktunya. Saya ingat 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3 yang berbunyi, sebab yang sangat penting itu yang kuberitakan kepadamu. Jadi ini berita yang harus menjadi trending ya. Jadi topik hari-hari ini yaitu Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Kalau kita bisa hidup, kalau kita bisa masih hidup, itu karena ada yang mati untuk kita. Ya, yang pasti ayam mati untuk kita, ya kan? Ya, kalau enggak kita nggak bisa makan soto ayam, sup ayam, ya. Ya, sapi harus mati untuk kita supaya kita bisa hidup kan. Kalau enggak gitu kita nggak bisa makan daging, ya. Tapi tahukah kita untuk mendapat hidup kekal harus ada yang mati untuk kita, yaitu Yesus. Ini berita yang sangat penting, 1 Korintus 15 ayat 3. Gereja sepanjang masa tidak memberitakan yang lain. Di atas mimbar, kita nggak boleh memberitakan politik, ya. Kita nggak boleh menyebarkan hoaks, ya, termasuk mimbar ini, mimbar sub ini. Kita nggak boleh jelek-jelekan agama lain, wah, sensitif. Juga nggak boleh jelekkan gereja lain, ya nggak ada gunanya. Tapi yang harus diberitakan di mimbar ini, baik di gereja lewat Zoom juga adalah 1 Korintus 15 ayat 3. Yaitu dikatakan, ya Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, ini harus menjadi topik pembicaraan kita. Ya, menjadi tema gereja sepanjang masa. Kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, kematian menunjukkan Yesus sebagai manusia 100%. Kebangkitan menunjukkan Yesus itu Allah 100%. Ya, jadi dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Kalau dia cuma Allah, nggak bisa mati. Nggak ada Allah mati kan. Allah aja nggak pernah tidur, kok mati.
Ya, ini ya agama lain menganggap ini suatu penghujatan mungkin ya. Allah kok dipukuli, gitu. Allah kok disiksa, Allah kok ditiju. Ya. Tapi ini bukan satu penghujatan, tapi ini satu kebenaran. Memang nggak ada Allah kayak Yesus, ya, yang rela mati untuk kita. Tapi dia nggak mati terus. Kalau Yesus mati terus ya, kita ini nggak ada gunanya, sia-sia. Ya, iman kita sia-sia, Susan dengan tim bikin Zoom ini. Ya, sia-sia saya jadi hamba Tuhan, saya serahkan hidup saya. Ya, saya kuliah sampai MBA selesai, sampai PhD. Saya serahkan hidup ke Tuhan. Wah, kalau Tuhan nggak bangkit, kita ini orang paling malang. Bukan orang Malang, kalau orang Malang enak, dingin. Orang paling malang, paling apes. Ya. Tapi Yesus sudah mati dan bangkit. Kuburnya masih ada. Setelah ke Israel, ya, ke tanah perjanjian, Holy Land, masih ada kuburnya. Tapi kuburnya udah kosong. Ya, ini bedanya Yesus dengan yang lain. Haleluya. Nah, saya udah janjikan temanya kebangkitan Yesus menjawab 6 kebutuhan manusia. Saya temukan ada 6 kebutuhan manusia yang hanya bisa dijawab, hanya bisa diselesaikan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan nyanyian. Because he lay, I have tomorrow. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Ya, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya. Jadi kita nggak usah takut hari esok. Tuhan bilang jangan khawatir hari esok. Hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Ya, biarlah hari ini cukup untuk hari ini. Jadi kita nggak usah mengkhawatirkan besok mau makan apa. Tuhan pelihara kok. Ya, burung di udara Tuhan pelihara. Saya ditanya anak sekolah minggu, Pak, ada 2 binatang yang paling dipelihara Tuhan. Oh iya? Ya, Pak Pendeta tahu? Tahu. Saya sok tahu. Ya, tahu saya. Masa pendeta kalah sama anak sekolah minggu? Apa Pak Pendeta? Burung? Bukan. Domba? Bukan. Loh, apalagi? Dia bilang 2 yang paling dipelihara Tuhan. Belalang dan kupu-kupu. Loh kok bisa? Iya ada nyanyiannya kan? Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh iya. Ya, kadang-kadang pendeta kalah sama anak sekolah minggu. Ya, saya pernah ditanya, Pak Pendeta, tahu nggak murid Yesus yang pernah sakit perut? Waduh, nggak ada murid Yesus sakit perut. Ada Pak Pendeta. Siapa? Petrus. Lu kok bisa? Iya itu Petrus menyangkali peng telu. Menyangkali 3 kali. Menyangkali Yesus 3 kali. Oh, menyangkalinya bahasa Jawa toh. Menyangkali, pergi ke kali. Perutnya sakit. Ya. Punya pertanyaan, kita nggak bisa jawab. Ya, oke. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu menyelesaikan Mic-nya ketutup, Pak. apa? Maaf, hambanya mic-nya. Masih ketutup lagi. Tuh, ini Ya, udah. ya. Jadi saya ditanya anak sekolah minggu itu tadi, murid Yesus yang pernah sakit perut, katanya Petrus menyangkali peng telu. Padahal itu menyangkalinya bahasa Jawa. Menyangkali pergi ke sungai katanya. Ya, perutnya sakit 3 kali. Nah, hari ini kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjawab 6 kebutuhan manusia. Ya, siapapun orang itu. Paling kaya, uangnya sebanyak apapun, sampai paling miskin. Paling pandai, sekolahnya tinggi, profesor, sampai yang buta huruf. Semua punya 6 masalah ini. Termasuk saudara dan saya.
Tapi ini hanya bisa diselesaikan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Hebat ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita patut rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Harus dirayakan ini. Ya, banyak orang hanya membesarkan hari Natal. Ya, pasca dianggap sepi. Ya, saya di Tunjungan Plaza di TP itu saya bikin bulani, bikin salib, bikin ya. Saya bilang kita harus meriah. Saya kemarin beli 15.500 telur. Ada ayat-ayatnya ya. Telurnya ini bukan tradisinya. Saya baca nggak boleh telur, nggak boleh kelinci, ini lambang seks. Oke, saya nggak bikin lambang untuk apa itu, nggak ya. Tapi telur ini punya arti gitu ya. Saya bilang, telur ini kalau dipecahkan dari luar, pecah, jatuh, pecah, hidup dari telur ini berakhir. Paling dipakai untuk telur mata sapi, ya, untuk omelet. Tapi kalau telur ini dipecahkan dari dalam, nggak jatuh, nggak disenggol, nggak ada yang megang, tahu-tahu kretek 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 jatuh keluar seekor apa? Anak ayam. Kalau telur ayam, anak burung. Kalau telur burung, anak bebek. Kalau telur bebek. Jadi saya bilang ini bukan tradisi jelek, tapi harusnya lewat telur ini kita tahu bahwa kekristenan itu dimulai dari dalam, bukan luar. Yesus bilang kamu munafik, luarnya putih, sapu bersih, hatimu busuk, penuh dengan tulang-tulang orang mati yang mengerikan. Ya, yang dilihat Tuhan itu bukan penampilan. Tuhan bilang sama Samuel, jangan kau pandang perawakannya yang tinggi, karena Tuhan melihat apa hati yang di dalam. Nah, jadi lewat telur ini sebenarnya saya ingin ngomong sama jemaat, ayo ya, oh telur asin ini enak untuk makan rawon. Saya beli khusus ya, 15.500 saya pesan ya untuk dibagikan dan jemaat bilang wah dapat ayat-ayat yang bagus. Oke, bukan telurnya yang penting. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus ini menjawab 6. Saya akan langsung ya. Mungkin sudah penasaran ada yang bilang, "Pak, apa Pak?" Yohanes 20, Yohanes 21. Kita baca. Itu pasal tentang kebangkitan. Ya, pasal bagaimana Yesus bangkit. Dikatakan pada hari yang pertama pada minggu itu pagi-pagi benar Yohanes 20 ayat 1 ya. Yohanes 20 ayat 1 pagi-pagi benar ya. Murid-murid Yesus, murid perempuan ya, datang ke kubur Yesus dan mereka Yohanes 20 ayat 1 mereka mendapati kubur Yesus apa? Halo, kubur Yesus apa? Bisa direspon kubur Yesus apa? Mereka melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Berarti kubur Yesus apa? Kosong. Semua katakan. Kubur Yesus apa, saudara? Kosong. Kosong. Pertama, masalah manusia adalah hati yang kosong. Hati yang kosong. Bagaikan kubur Yesus yang kosong. Ya. Wanita Samaria hatinya kosong. Dia ingin mengisi kekosongan hatinya dengan pria-pria. Pikir, wah, kalau punya pria yang ganteng, hatiku yang kosong terisi. Ternyata juga enggak. Ya. Ganti lagi, pria yang kaya. Wah, kalau punya pria kaya, hatiku pasti terisi. Ternyata enggak bisa. Ya, kaya sama saja. Orang Jawa bilang, sami mawon segorawon. Ya. Cari lagi, ya. Wah, kalau tadi kaya, suka main cewek. Cari yang rohaniawan. Nah, ya. Banyak orang ingin kawin dengan rohaniawan. Ternyata rohaniawan juga munafik. Bilang, Pak, saya kawin sama rohaniawan, saya kira rohani. Ternyata juga munafik. Dia ingin mengisi kekosongan hati. 6 adalah angka manusia yang selalu kosong. 6 tempayan yang kosong. Tuhan bilang isi dengan air. Ya. 6 manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Seluruh dunia dimasukkan hati manusia. Hati manusia cuma 2 kepal tangan.
Tapi masih ada yang kosong. Ada tempat yang kosong. Yaitu Kate Spade. Saya kira ibu-ibu yang cantik ini tahu semua. Kate Spade, tasnya keren, bajunya bagus. Kenapa dia ditemukan? Ya, gantung diri di kamar mandi di rumahnya yang bagaikan istana. Bayangkan, semua cowok pengen tidur dengan Kate Spade. Famous, terkenal. Kenapa dia mati gantung diri? Hatinya kosong. Ya, hanya orang-orang kaya, terkenal bintang-bintang film. OD, overdosis. Dia menembakkan pistol di kepalanya. Ya, karena kosong. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hati manusia. Pria yang ketujuh ditemui oleh perawan Samaria. Ini langkah terakhir. Kalau dia salah menemukan pria yang ketujuh, hidupnya binasa. Tapi yang ketujuh dia berjumpa dengan pria dari Nazaret, Jesus of Nazareth. Ya, kekosongan hati. Hari ini kalau ada yang hatinya kosong, yuk datang pada Yesus. Ini orang ingin mengisi dengan nonton bioskop. Oh, bukan nggak boleh. Saya pun kadang-kadang nemenin anak-anak saya. Pak, nonton, ayo. Kalau saya di bioskop, istri saya itu nyenggol saya. Karena begitu bioskopnya sepi, diem, tahu-tahu dengar. Saya ngorok, saudara. Jadi saya bilang, dengerin orang kan. Ya, hanya orang mengisi kekosongan hatinya. Dengan hal-hal dari luar. Tontonan, hiburan, situs-situs, ya, porno dan sebagainya. Tapi hatinya semakin kosong. Ya, hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Yang kedua, Yohanes 20, kita baca ya, Yohanes 20, mulai, lihat, Yohanes 20 ya, saya kembali ke Injil Yohanes pasal 20, sebentar. Saudara bisa lihat ayat yang ke, ya, 11, ya. Coba baca ayat 11. Ada yang bisa bantu bacakan? Ya, ayat 11, Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 ayat 11. Mungkin ada yang bisa bantu. Iya, Ya. Pak, ini. Yohanes 20 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Dikatakan Maria berdiri dekat kubur itu dan apa? Menangis. Apa ini? Masalah yang kedua adalah hati yang susah. Digambarkan seperti Maria yang sedang menangis. Ya, ini masalah manusia. Hati yang susah. Ya, sudah ada nyanyian. Hati yang susah dihiburnya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Ya, masalah yang kedua adalah hati yang susah. Gambarkan seperti Maria yang sedang menangis. Ya, siapa di dunia nggak pernah nangis? Siapa yang punya mata dan nggak pernah mengeluarkan air mata? Ada? Nggak ada. Bayi mulai lahir, nah begitu lahir dia ke dunia ini langsung apa? Nangis. Ya, banyak orang hidup hari-hari ini dipenuhi dengan air mata, khususnya ibu-ibu ya. Banyak air mata. Menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Ya, tapi jangan takut. Yesus bangkit untuk kita. Bangkitan Yesus, ya, memberikan kita penghiburan dari hati yang susah. Dikatakan Tuhan menampung air mata kita di dalam kilbatnya. Ya, udah banyak air mata diubah jadi permata. Amin. Jadi wanita ini hidupnya banyak nangis. Itu wanita ini panjang umur. Saya katakan cuma ya, wanita umurnya lebih panjang karena banyak menangis. Maaf loh, jujur kalau kita lihat statistik lebih banyak janda atau duda?
Di dunia lebih banyak janda atau duda? Janda. Kenapa? Ibu-ibu umurnya lebih panjang gitu. Suka nangis. Itu makanya saya katakan sama jemaat. Anda mau panjang umur? Mau. Nangiso. Nangiso. Artinya banyak nangis. Nangis sama Tuhan. Kita nggak usah nangis sama orang ya. Percuma. Kita curhat, nangis. Orang paling cuma bisa nyumbang air mata. Oh, kasihan kamu, aku ikut nangis ya. Tapi setelah itu, masalah saudara nggak selesai. Ya, masalah saudara malah disebarluaskan. Karena mulut manusia lebih panjang dari jalan. Kita ngomong gitu ya, belum sampai kita jalan, belum sampai di ujung gang, cerita kita udah sampai di sono. Ya, hati yang susah dijawab lewat kebangkitan Yesus. Ya, yang ketiga, coba baca lagi. Yohanes 20. Ayat yang ke-19. Tolong, ada yang baca? Silakan. Yohanes 20 ayat 19. Yang 9. 11. Yohanes Ayat 20 19. ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, yang ketiga adalah hati yang takut. Digambarkan seperti murid-murid Yesus yang takut. Ya, murid-murid Yesus takut. Orang takut butuh apa? Tadi dikatakan apa, Bu? Yang terakhir, Yesus berkata apa? Tadi sudah dibaca, Yesus berkata apa? Yesus pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ternyata orang takut nggak butuh duit. Orang takut butuh damai Sejahtera. butuh damai sejahtera. Hari-hari banyak orang takut, benar takut menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ya, krisis ekonomi. Waduh, semua harga naik ya Bu ya. Harga lombok naik, harga beras naik, gula naik, LPG naik. Ya. Semua naik, yang nggak naik cuma satu. Apa itu? Yang nggak naik satu, kolektor. Kolektor nggak pernah naik. Ya. Nah, tapi jangan takut. Kalau air laut naik, air laut pasang, perahunya ikut naik. Ya, semua harga boleh naik. Berkat Tuhan untuk kita pasti naik. Ya kita nggak usah takut. Banyak orang-orang ini sedang ketakutan, pengen terjadi, ya, membaca, lihat berita-berita. Waduh, nanti ini kalau perang gimana ini? Ya, tapi hari ini Yesus sudah bangkit bagi kita. Ayub pernah berkata dalam Ayub pasal 3 ayat terakhir, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Ya, yang orang takut sakit malah sakit, takut mati malah mati gitu loh. Nggak usah takut. Ada satu teman ya, mulai muda takut kena kanker. Ya, jaga makan, nggak makan yang kaleng-kaleng. Karena kaleng-kaleng itu kan mengandung pengawet ya. Mau makan nggak mau pakai micin. Ya, dia jaga. Justru dia kena kanker. Ya, karena takut. Ini teman-teman yang corona nih yang meninggal banyak ya. Saya punya teman ya. Kalau memang ya udah ada waktunya ya Tuhan panggil. Tapi ada satu teman nggak mau keluar ke mana-mana. Ya, wah semprot. Tapi justru akhirnya dia yang kena. Gitu. Bukan berarti kita sembrono. Enggak ya. Saya tetap pakai masker juga kemana-mana. Ya, ada hand sanitizer, tisu basah terus. Tapi kita nggak usah takut gitu. Orang yang mati karena takut dengan corona lebih banyak daripada yang mati karena corona itu sendiri. Ya. Jadi yang mati karena takut dengan corona, mestinya lebih banyak dari yang mati karena corona. Aduh,
Yaitu Yesus berkata 366 kali di Alkitab, jangan kamu takut. Jangan takut. Kenapa 366 hari kali? Karena 1 tahun 365. Kalau tahun bisa 366. Nah, ya. Jadi artinya setiap hari Yesus bilang jangan takut. Maaf Pak, suaranya Pak Sam ke-mute lagi, hilang. Suaranya Pak Sam hilang. Ketekan lagi. Nah, ini udah? Udah ya? Sudah Pak. Iya, iya. Sudah. Ini jadi ketakutan ini aduh berbahaya sekali ya. Tadi saya katakan lebih banyak yang meninggal karena takut dengan corona daripada yang mati karena virus corona itu sendiri. Ayub bilang yang kutakutkan itu menimpa aku. Ayub takut ya, anaknya ini suka pesta kan, tidak ada hari tanpa pesta. Itu prinsip anak Ayub. Kenapa saya katakan begitu? Setiap hari pesta di rumah saudaranya laki-laki. Anak Ayub itu 7 anak laki. Berarti Senin sampai Minggu setiap hari pesta. Dan ada satu ketakutan dalam hati Ayub. Setelah pesta anaknya disucikan semua. Takut waktu pesta anak-anaknya berbuat dosa ya. Biasanya pesta narkoba, free sex. Ya. Justru anak-anaknya Ayub mati di tengah pesta. Ya, rumahnya ambruk. Itu dia tulis di Ayub 3 itu ayat 24 atau 27 saya lupa, di ayat terakhir dikatakan apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Takut bangkrut malah bangkrut. Jadi nggak usah takut hari ini. Amin. Yesus sudah bangkit kok. Ngapain takut? Ya, saya nggak pernah takut. Nggak pernah khawatir, saya nggak pernah takut ya. Itu jangan takut. Ada ibu-ibu takut suaminya selingkuh. Banyak ini ibu-ibu. Suaminya tuh tipe laki-laki yang sumeh. Tahu sumeh ya? Suka senyum-senyum. Ya. Suaminya suka senyum-senyum dan banyak cewek-cewek suka senyum-senyum sama suaminya. Wah, tebar pesona. Karena takut dia mengucapkan 20 kata yang depannya huruf S semua. Saya sebel sama situ, sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya. Sampai suami saya senyum-senyum sampai suami saya juga senyum-senyum sama situ, pas 20. Saya bilang, Bu, kurang 1 S-nya apa, Pak? Sontoloyo. Ya. Karena engkau takut suamimu selingkuh, justru suamimu selingkuh gitu loh. Seperti Ayub bilang, yang kutakutkan itu yang menimpa. Jadi nggak usah takut hari ini ya. Yesus sudah bangkit buat kita. Amin. Yang keempat, ini saya tutup atau boleh saya lanjut sebentar? Sudah habis waktunya? Saya nggak tahu ya. Halo, sudah habis tuh waktunya? Boleh? Halo? Masih Lanjut bisa Pak Sam, saya lanjut Pak Sam. Lanjutkan. Belum, Yohanes silakan lanjut. Ya, Yohanes 20, Boleh 24. dilanjut Pak sampai selesai. Ya, Yohanes 20, Boleh. 24. Yohanes 20 ayat 24. Tolong dibacakan Bu, Yohanes 20, 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20, 24. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, masalah yang keempat adalah hati yang bimbang. Digambarkan seperti Thomas yang bimbang. Nah, ini kebimbangan ini. Ya, Yakobus pernah bilang orang bimbang nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Ya, hari-hari ini banyak kebimbangan dalam hati. Buktinya orang percaya Yesus tapi masih kedukun-dukun. Nah, ini kebimbangan. Ya, percaya Tuhan Yesus, ya, tapi ya masih percaya hari baik, Hong Shui, ya masih percaya ya ramalan-ramalan bintang. Ini ada kebimbangan. Ayo
Saya katakan pada jemaat, orang bimbang itu tandanya belum lahir baru. Karena di sorga itu tidak ada laut. Langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru. Ya. Di sana tidak ada laut. Wahyu 20 itu ayat 1. Ya. Nah, tandanya orang lahir baru, tidak ada laut, tidak ada kebimbangan. Kita ngetes ya. Saya udah manusia baru nggak? New creation, ciptaan baru. Ya. Itu dari ini. Tidak ada laut. Yohanes 20. Coba Wahyu kita baca, Bu. Wahyu pasal 20 ya. Wahyu pasal 20 ayat 1. Sebentar, Wahyu 20 ayat 1. Bisa dibantu? Wahyu 20 ayat 1. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci juru maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya, maaf, bukan 20, 21 ayat 1. Sorry, 21 ayat 1. 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Buminya baru. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, tandanya orang baru, hidup baru. Hanya orang yang hidup baru, lahir baru, bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Ayat 2 ada kota Yerusalem yang baru. Tandanya tidak ada laut. Apa itu laut? Tidak ada kebimbangan. Selama masih bimbang, kita belum manusia baru. Jadi kita ini ngetes ya. Aku ini udah manusia baru nggak? Bukan karena udah baptis. Itu nggak jaminan orang baptis itu lahir baru. Dan baptis ikut-ikutan, baptis terpaksa karena mau menikah. Itu saya bilang ya, orang kalau nggak mau dibaptis jangan dipaksa. Percuma. Ya. Dulu saya ada pelayan Tuhan. Sampai udah ngelayani nggak mau baptis. Saya biarin kok. Akhirnya dia baptis sendiri. Dengan kemauan dia. Ya. Saya bilang, nah ini yang benar itu kayak gini loh. Nggak usah dipaksa. Ada gereja yang ngejar target. Waduh, orang dibaptis semua ngawur. Ya, dari gereja lain masih dibaptis ulang. Waduh, saya ada yang bilang, Pak, saya dari gerejanya A. Ya, saya masuk di GSJS perlu baptis lagi? Nggak usah, udah cukup. Ya, kamu kok manja? Dibaptis Pak Alek, kita dibaptis Pak Pariadi. Pak Pariadi sudah dibaptis Pak Samuel Gunawan. Ngapain? Ya, nah tandanya orang lahir baru itu bukan dibaptis sebenarnya. Itu hanya salah satu tanda dilahirkan dari air dan roh. Tapi lahir baru itu tidak ada laut, tidak ada kebimbangan. Ayo Bapak Ibu, jangan bimbang sama Yesus yang mantep. Ada nyanyian, sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Ya, sebentar saya serahkan istri saya untuk memberi kesaksian ya. Istrinya ada 6 ya. Saya sampaikan 4 aja. Kurang 2 Pak Sam. Boleh, nggak apa-apa Pak Sam. Silakan, kurang 2, boleh silakan. Lanjut Kak, 2. Lanjut, kurang 2. Habis bulan ini kesaksian. Lanjut. 5 dan 6. Lanjut Pak, Oke. Bulani dulu, silakan. Sebagai istri gembala. Iya. Saya sambung sebentar. 5 dan 6. Lanjut. Apa Bulani kesaksian? Bulani ini dulu bukan anaknya orang yang bukan Kristen loh. Tapi ikut saya ya melayani. Ya dulu papanya itu kalau orang Kristen masuk rumahnya itu diusir. Ya nggak boleh bawa sial. Ya Bulani ini baik. Anaknya orang kaya tapi mau melayani pekerjaan Tuhan. Dukung Pak Sam. Silakan Bulani kesaksiannya. Hampir mati loh waktu itu, kejatuhan apa Bulani? Waktu itu. Saya bersyukur saya diberi Tuhan untuk menjadi istri seorang gembala. Dulunya nggak pernah terpikir sama sekali untuk menjadi istri seorang hamba Tuhan. Apalagi jadi istri seorang gembala. Tapi rupanya Tuhan tangkap saya. Dulu waktu SMA, ceritanya saya ini kepingin sekolah ke luar negeri. Bapak Ibu, saya itu bercita-cita ingin sekolah di Amerika. Ya, saya sudah belajar TOEFL,
sudah les di guru yang terbaik di Surabaya. Tapi mungkin Tuhan belum berkehendak saya untuk sekolah di luar negeri. Ya. Dan singkat cerita, saya diajak mama saya ke gerejanya Pak Sam ini yang 30 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 89, saya ke gerejanya Pak Sam itu yang ada di Delta Plaza, yang sekarang namanya Surabaya Plaza sekarang ini ya. Di situ saya diajak mama saya ke gereja. Dulu saya nggak pernah aktif ke gereja. Bahkan saya ke gerejanya suka bolong-bolong. Ya, lalu salah satu saat itu mama saya ajak saya ke gereja di Delta itu bersama dengan adik-adik saya tentunya. Tapi papa saya nggak ikut. Cuma mama dan saya 4 bersaudara. Di situ saya ketemu sama Pak Sam, seiring berjalannya waktu, kita pacaran dan akhirnya menikah. Ya, gak pernah terpikir untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan punya rencana untuk saya menjadi istri seorang hamba Tuhan. Dan saya sekarang dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, anak saya itu Pastor Michael yang menggembalakan GSJS di Pakuwon Mall dengan istrinya Pastor Selin Monica Gani, dan yang kedua anak saya Pastor Dr. Andrew Gunawan dan istrinya Jessica Mevia Budianto yang sekarang menggembalakan di GSJS Jakarta ya, yang baru dibuka kurang lebih mulai tahun 2022. Juli 2022 di Jakarta. Dan yang ketiga anak saya sedang kuliah sebagai dokter gigi, kuliah kedokteran Fakultas Kedokteran Gigi, baru semester yang kedua. Dan saya bersyukur semua anak-anak saya melayani Tuhan. Yang pertama dan kedua menjadi seorang gembala, dan yang ketiga masih kuliah dan sudah melayani Tuhan. Saya bersyukur kami berdua, suami dan saya, dipakai oleh Tuhan untuk dipercayakan untuk membimbing anak-anak kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya suka nangis, Bapak Ibu, karena saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdua boleh dipilih menjadi alatnya Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa buat Tuhan. Dan saya bersyukur punya anak-anak yang baik, yang mendukung pelayanan kami. Bahkan Tuhan pakai, Tuhan percayakan anak-anak kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi menggembalakan jiwa-jiwa. Dan saya minta dukungan doa Bapak Ibu supaya anak-anak saya terus dipakai oleh Tuhan kami dengan segala kerendahan hati boleh melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur menjadi seorang gembala, istri seorang gembala, mungkin banyak juga tantangan. Jadi jangan dipikir sebagai istri seorang gembala, segala berjalan dengan lancar. Tantangan semua yang kita hadapi, semua sama Bapak Ibu. Cuma mungkin berbeda-beda masalah kita. Tapi satu hal, saya percaya ketika Tuhan bawa kita masuk dalam pelayanan, Tuhan izinkan kita untuk melayani, Tuhan akan memberikan kita kesanggupan dan kemampuan untuk menggembalakan, untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur banyak sukanya Bapak Ibu, duka tetap ada, tapi banyak sukanya. Kenapa banyak sukanya? Karena kita melayani Raja di atas segala Raja. Ya, ada satu sukacita tersendiri ketika kita mendoakan
mungkin mendoakan jemaat, mendoakan orang yang sakit, lalu mereka sembuh. Kita tuh ada satu sukacita. Oh Tuhan, ini adalah suatu kesempatan kita nih boleh menjadi berkat buat orang-orang, buat jemaat khususnya yang kami layani. Mungkin ada orang yang susah, kita boleh menghibur mereka, memberi kekuatan lewat firman-firman Tuhan. Ya, itu adalah suatu sukacita tersendiri, ya, bagi kami bisa melayani jemaat. Karena itu kalau Bapak Ibu sekarang terlibat dalam pelayanan, ayo kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam semua yang kita lakukan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin Pak Sam bisa melanjutkan lagi. Senang bertemu dengan Bapak Ibu saudara yang malam hari ini hadir mengikuti Zoom. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang tadi satu, hati yang kosong, Bapak Ibu, bagaikan kubur Yesus yang kosong. Yang kedua, hati yang apa tadi? Susah. Bagaikan Maria Magdalena yang menangis. Yang ketiga, hati yang apa tadi? Takut. Hati yang takut. Bagaikan murid-murid Yesus yang ketakutan. Dan yang keempat, hati yang bimbang. Bimbang. Thomas, ya. Bimbang. Ini semua hanya bisa diselesaikan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena pasal 20, pasal 21 ini pasal kebangkitan. Ya, mestinya ada 7. Saya beri 6 karena saya lompati yang kelima adalah ini. Masih ingat Yohanes 21 mulai ayat yang ke-15. Ya, Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus bertanya dengan kata-kata Simon. Kenapa enggak Petrus? Karena Simon artinya bulu. Bulu itu mudah diombang-ambingkan. Kalau Petrus batu karang, Petra. Ya. Jadi Tuhan enggak tanya Petrus, tapi Tuhan tanya Simon. Ya. Nah, kenapa 3 kali Yesus tanya? Karena Petrus menyangkal Yesus juga 3 kali. Ya. Di mana kejatuhan Petrus, di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir, jatuhnya 3 kali. Nah, Petrus juga ditanya 3 kali oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah apa? Domba. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi. Dia akan mengasihi apa yang dikasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, buktinya apa? Kan kasih itu bukan cuma perkataan ya, kasih bukan cuma puisi, bukan cuma lagu, ya. Tapi orang yang mengasihi tandanya apa? Dia akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dikasihi Tuhan apa? Domba-dombanya. Tuhan bilang, aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup. Nah, istri saya ini sungguh mengasihi Tuhan. Ya, sampai dia mau berkorban, nggak jadi keluar negeri, anaknya orang kaya biasa hidup enak, jadi istrinya pendeta, itu kan nggak gampang. Ya, tapi karena dia mengasihi Tuhan, bukan sekedar mengasihi Pak Sam, cinta Pak Sam, tapi dia mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita lihat ya, setelah 3 kali, Yohanes 21, coba boleh dibacakan, Yohanes 21, ya, ayat yang ke 17. Ya, Yohanes 21 ayat 17. Boleh dibaca. Setelah ini yang ketiga kali ya, Yesus tanya. Yohanes 21, 17. Yohanes 20 padanya 17 ya. untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Petrus sedih, Petrus menangis ya. Setelah Yesus tanya 3 kali, dia nangis. Yang kelima adalah hati yang menyesal. Hati yang menyesal. Ya, Petrus sedih, ini satu penyesalan. Ya, bahwa dia sudah gagal mengasihi Yesus dengan menyangkal Yesus 3 kali. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam penyesalan ya. Ya. Dan biasanya penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Ya. Ya, nyesel, udah telat. Penyesalan itu terlambat. Sebab itu penjara-penjara penuh. Penjara itu isinya orang yang nyesel. Duh, kenapa saya berbuat seperti itu? Rumah sakit juga penuh. Karena banyak orang menyesal. Kenapa saya nggak jaga makan, nggak jaga kesehatan, ya. Penyesalan ini. Nah, kalau kita udah nyesel, datang kepada Yesus. Ya, Yudas sebenarnya juga menyesal. Yudas tuh mengembalikan uang haram. Ya, seperti Sakius. Artinya Yudas ini bagus. Seperti Sakius. Ini uang haram. Saya kembalikan. Kalau ada yang pernah saya tipu, saya peras, saya kembalikan. Ini kan uang haram. Yudas juga bilang, ini uang haram 30 keping perak. Harga seorang budak. Sebenarnya surga sangat tersinggung dengan Yudas. Surga marah besar sama Yudas. Karena dia anggap Yesus itu cuma budak. Apakah Yesus itu budak? No. Dia Tuhan di atas segala Tuhan ya. Tapi satu penghinaan Yudas kepada Yesus. Oke, salah. Dia nyesel. Tapi sayang ya. Dia tidak datang pada Yesus. Dia datang kepada ahli Taurat. Dia ditolak. Ya. Sayang sekali. Ketika kita nyesel, ayo kita jangan datang kepada yang lain. Belum tentu orang mau menerima kita. Tapi lihat, Yesus menerima kita apa adanya. Ya, Yesus menerima kita sebagaimana kita ada. Saudara, saya kemarin khotbah, Yesus terima kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Oh, kita nggak ada apa-apanya sih. Ya, Bapak ini waktu anak bungsu terhilang pulang, dia terima apa adanya. Ya, dia peluk anaknya. Mungkin hanya, aduh papa, jangan, saya nggak pernah mandi. Aduh, saya bau, saya lagi bau banget. Bapaknya terima, nggak apa-apa. Aduh pak, saya nggak pantas jadi anaknya papa. Udah, saya jadi pembantu aja. Tapi bapak ini luar biasa. Dia terima anak itu apa ada. Ya, jadi mungkin ada orang menyesal. Aduh, kenapa sih? Sorry ya, saya jadi penjahat seperti ini. Ya, duh, ada yang datang, Pak, saya rasanya mau mati aja, bunuh diri, saya ini pelacur. Aduh, ya nyesel dia. Kenapa saya sia-siakan hidup saya ini sampai jadi pelacur, jadi wanita panggilan dan sebagainya. Kenapa saya jadi penjahat, penipu, ya. Oke lah, memang penyesalan selalu datangnya terlambat, terakhir. Tapi ketika engkau menyesal, datang pada Yesus. Tuhan mau mengampuni. Ya, itu dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kalau mungkin Zoom ini dengar sama siapapun yang hidup dalam penyesalan dan mungkin berkata ini terakhir, saya mau bunuh diri. Ya, dia tertolak dimanapun tertolak, di keluarga tertolak, di pergaulan tertolak. Saya kemarin sampaikan di TP ya, seorang ibu dengan anak gadisnya yang cantik lagi makan di food court di sebuah mall. Tiba-tiba anaknya bilang, "Ma, aku mau ke toilet ya, Ma ya." "Iya ya, pergi ya. Tunggu ya, Ma ya." Tapi mamanya tunggu anak ini nggak kembali, Noni cantik ini. Mamanya nggak tahu. Di mall lantai paling dasar, heboh. Ada anak perempuan cantik loncat dari lantai paling atas dan mati. Ya anaknya ibu ini, ya
Jadi dia pamit sama mamanya ke toilet, dia terjun, dia bunuh diri. Ya, karena dia merasa mama saya nggak bisa terima gitu loh. Kalau saya cerita, "Ma, aku udah hamil, dihamili pacarku." Ya, mungkin mamanya akan marah-marah, itu anak haram, gugurkan. Kalau enggak kamu saya usir dari rumah. Dia pikir daripada saya tertolak, udah saya mati aja, bunuh diri, terjun. Ya, ada yang keluar dari penjara, dari LP, dia pikir dia baru menghirup udara bebas. Saya pulang, keluarga nggak bisa nerima saya. Lingkungan nggak bisa terima. Saya sampah masyarakat. Akhirnya dia tidur di rel, dia biarkan dirinya ditabrak oleh kereta api. Ya, hari ini masalah yang kelima adalah hati yang menyesat. Terakhir ya, yang keenam. Ya, kita lihat Yohanes 21. Jadi masalah yang terakhir itu ini, Yohanes 21 ayat yang ke-20 ya sampai ayat yang ke-23 ya. Yaitu coba kita baca ya. Jadi Mas Petrus diberitahu oleh Yesus ya, ada murid yang tidak akan mati. Ya, siapa itu yang nggak akan mati? Yaitu Rasul Yohanes. Sebab itu sebelum dia melihat kerajaan surga. Yaitu waktu dianiaya, Yohanes memang nggak bisa mati. Terakhir digoreng, di api, di minyak mendidih, dimasukkan pun nggak mati. Yohanes itu. Karena Yesus bilang dia nggak akan mati. Ya. Sampai yang nyiksa itu bingung, akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Pulau yang penuh dengan kalajengking dan ular berbisa. Ya, di situ dia dapat wahyu. Dia melihat kerajaan surga. Nah, karena Yesus sudah bilang dia nggak akan mati. Ya, Yesus berkata begini di ayat 23. Tersebarlah kabar-kabar. Yohanes 21, 23. Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jangan kepo. Jangan kepo. Habis itu harus pergi ke Kepo Market ya. Itu sponsornya GSJS. Oke. Nah, yang keenam adalah hati yang khawatir menghadapi hari tua. Hati yang khawatir menghadapi hari tua, bahkan menghadapi yang namanya kematian. Gitu ya. Oke. Banyak orang khawatir ya, hari tua, ya opo iki, aku lihat tua iki, melok sopo gitu. Ikut siapa saya ini? Ya, sampai ada om tante sudah tua, dia panggil anaknya. Besok saya kalau tua nak, jangan dimasukkan panti jompo ya. Ya, ya, kita nggak usah khawatir hari tua. Karena Tuhan janji, sampai masa tuamu, Tuhan bilang apa? Aku akan apa? Menggendong kamu. Ya, sampai putih rambutmu. Itu saya kadang-kadang dipaksa istri untuk semir ya. Saya bilang, jangan disemir lah. Saya waktunya digendong Tuhan. Rambutnya udah double warnanya. Ya, jadi kita nggak usah khawatir di hari tua. Ada satu ayat di Mazmur, sampai masa tua pun kita tetap berbuah. Ya, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan Tuhan itu baik. Ya, jadi kita nggak usah khawatir hari tua, apalagi khawatir menghadapi kematian. Nggak perlu mesti. Karena dalam Yesus nggak ada kematian. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Saya kalau mimpin upacara duka ya, baik di Adiasa, di kuburan, ya, ada om tante meninggal, anaknya nangis-nangis, aduh mama, papa. Saya teriak, ya, papamu ini nggak mati. Mamamu ini nggak mati. Saya teriak. Saya kalau di tempat orang mati, wah bikin KKR. Ya, sampai beberapa orang bilang, Pak, saya ini ikut gerejanya Bapak ini mulainya dari upacara tutup peti. Saya dengar Bapak khotbah, saya kaget.
Anak-anaknya yang sedang nangis itu diam semua, langsung lihat saya. Mereka pikir nih pendeta Xi Jinping gila. Udah mati kok nggak mati. Saya bilang dalam Yesus nggak ada kematian. Yang ngomong siapa? Yesus yang ngomong. Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Loh, nggak ada kematian. Ya, siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Saya mau bilang sama Bu Susan, ya. Saya mau bilang sama Koko tadi yang mimpin siapa itu? Yang mimpin ujian? Bro Erik. Itu Erik itu Pak, nomor 1. Ya, papamu Erik, Bu Susan, suami Anda itu Papa Insinyur Abraham itu nggak mati. Karena dalam Yesus nggak ada kematian. Ya, dia cuma pindah alamat. Ya, itu pendeta D.L. Moody. Dia pernah pesan satu kali kalau saudara baca berita pendeta D.L. Moody mati, jangan percaya. Saya nggak mati hari itu. Justru saya memulai hidup yang sesungguhnya. Ya, itu hari ini kita udah nggak usah ada kekhawatiran. Ya, nanti kalau saya mati gimana? Dorong takut mati. Ingat Paulus pernah bilang, hidup bagi Yesus bisa disambung. Mati itu apa? Keuntungan. Keuntungan. Bukan sial. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, anak-anak saya, kalau satu kali saya mati, nggak usah nangis-nangis sampai benar-benar cukup nangis sedikit aja sebentar. Karena saya nggak mati kok. Dalam Yesus nggak ada kematian. Ya, jadi ini 6 masalah manusia. Saya ulangi, hati yang apa tadi kosong, kubur Yesus yang kosong. Hati yang susah, Maria menangis. Hati yang takut, murid-murid ketakutan. Hati yang bimbang, Thomas yang bimbang ya. Yang kelima apa tadi? Hati yang menyesal. Hati yang menyesal. Yang menyesal, iya. Ya. Menyesal datang pada Yesus. Petrus untung datang pada Yesus. Yudas enggak datang pada Yesus. Penyesalan Yudas berakhir dengan bunuh diri. Ya, yang keenam hati yang khawatir. Khawatir menghadapi hari tua dan kematian. Ya, mulai hari ini kita nggak usah khawatir. Ya, kita boleh nyanyi satu pujian itu. Pak Erik tahu nggak ya? Jangan kamu khawatir. Belum update Om. Ikutin Erik. Ya, ayo. Ikutin Pak Sam yang nyanyi, Erik. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, dia beri kekuatan. Dia berikan kekuatan jalan keluar. Ada jalan keluar. Tak kau mampu bertahan. Dalam suka dan duka, berkat pencobaan, Tuhan selalu ada di sana. Kata pencobaan, Tuhan jadi lagunya bagus ya. Dalam pencobaan selalu ada jalan keluar ya. Ayo kita sembahyang sebentar. Tuhan, doakan kalau ada hati-hati yang susah, khawatir, hari tua, yang hatinya takut, yang kosong, Tuhan penuhi. Supaya bangkit buat kami. Kau hidup, kau berkuasa,
beri hari depan yang penuh harapan. Dan takut dengan apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Kami pegang janji firman-Mu, walau 1000 rebah di sisi kau tetaplah dalam Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Janji-Mu Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, kami tetap tegak berdiri. Karena Tuhan Yesus yang sanggup menjaga kami untuk tetap berdiri. Roma 14 ayat 4. Tapi Tuhan persekutuan Zoom ini, berkati Susan, SH, Erik, dengan semua pengurus, Tuhan yang begitu setia, dipercaya lewat pertemuan Zoom ini. Banyak jiwa diberkati. Kami semua dimanapun berada, tidak terkecuali. Ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Sepanjang tahun ini, dari awal hingga akhir tahun yang penuh dengan berkat dan kasih karunia. Indonesia diberkati Tuhan. Pak Jokowi dengan semua pejabat di pusat, daerah, sipil, militer diberkati. Gereja-gereja dimanapun diberkati oleh Tuhan. Di desa, di pelosok daerah, di gunung-gunung, di tempat terpencil. Kerajaan Tuhan yang ada di negara-negara tirai besi, tirai bambu, khususnya yang ada di Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Wow, puji nama Tuhan, luar biasa ya. Firman-Nya malam ini yang sangat memuatkan, dan kasih-kasih Tuhan boleh bertanya Ya, silakan. mengenai firman yang telah beliau sampaikan tadi ya, atau kesaksian dengan oleh Ibu Fani tadi. Boleh siapa yang mau bertanya? Ya, silakan kalau mau. Oh ya, foto keluarga dulu boleh dibuka Ya, boleh. kameranya. Wow. Siapa nih bantu foto Sister Alice di situ? Ya, aku yang fotoin. Oke, Sister Alice. Oke, mari kita buka kamera dan bergaya. Foto 2 kali ya, dalam hitungan 3, 2, 1, senyumannya semuanya. 1 lagi, teman-teman. 1, 2. Oke, 3. Kita ada tanya jawab, dipersilahkan untuk yang mau bertanya jawab atau mungkin Bu Susan mau menanggapinya. Oke, terima kasih Pak Samuel dan Bu Lani, sungguh sangat luar biasa ya. Wah, Tuhan ini yang luar hamba biasa. Tuhan yang patut ditiru, menjadi puji teladan. Ya, Puji Tuhan. saya waktu udah berapa tahun ya Pak Sam ya nggak ketemu ya. Tapi lewat komunitas Secret Prayer ini memang semua rencana Tuhan itu begitu indah, Amin. luar Amin. biasa. Saya melihat beliau ya, hamba Tuhan ini, suami istri tetap humble. Ya, suami istri ini benar-benar hebat. Kenapa? Saya waktu itu ikut jemaatnya itu satu hal, suka melayani dan bahkan tahu hari kelahiran saya itu tanggal berapa itu tahu ini Pak Sam. Hari pernikahan pun juga tahu. Ya, ini hamba Tuhan benar-benar humble. Dan sekarang saya melihat ya kemajuan yang sangat luar biasa Pak Sam. Waktu saya ikut Pak Sam di gereja Mawar Saron itu, saya ingat Pak Sam buat gereja 1 jam aja. Nah, itu banyak sih orang katakan, apa gereja 1 jam dapat apa? Ya. Tetapi memang benar ini satu hal yang menarik. Iya, dulu dianggap sesat malah Bu. Iya, dianggap sesat, saya tahu waktu itu. Dianggap ngejar setoran. Betul, banyak hujatan ya. Tapi kalau saya lihat sekarang tuh, kekasih Tuhan, bisa dilihat di YouTube, GSJS, luar biasa ya, mimbarnya, terus hadirat Tuhannya, hamba-hamba Tuhan tuh pilihan-pilihan juga ya. Sekarang ada di ini, pindah di Tunjungan Plaza ya, besar sekali itu. Ya, kita cuma hamba aja Bu, apa yang disombongkan.
ini cuma hamba Tuhan kasih. yang rendah hati, sungguhan suami istri Ya, rendah hati gitu saya loh. pikir gini ya, Iya toh. kalau hamba Tuhan sombong tuh malah kita malu sama diri kita sendiri. Wong kita Nah, ya betul, biasa saja. betul. Harus tetap rendah supaya Tuhan itu memberikan firman ya. Kalau Yes, kita oke. sombong Tuhan nggak mau bicara itu apa? Soalnya kan Betul, air tuh mengalirnya ke tempat yang rendah. Jadi benar. kadang-kadang Pak sekolah Alkitab di mana? Ya saya bilang ya saya banyak belajar dari Tuhan. Kok bisa dikasih gitu ya? Merendah terus saja, Bro. Saya bilang karena air itu nanti ngalirnya nggak ke tempat tinggi, ke tempat rendah. Saya bilang. Ya, saya cuma doa, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Saya pesan sama anak-anak saya kok. Kamu kalau sombong sama Tuhan dibuang nanti. Betul. Boleh. Ya, apa yang disombongkan pendeta aja kok sombong. Nggak ada apa-apanya. Pendeta ini cuma hamba, jadi nggak boleh ya Bu ya. Makin rendah hati, Benar. makin Betul, berkati. betul Pak Sam. Ini Semua. betul-betul pesan yang sangat luar biasa ini ya. Jadi kita nggak boleh sombong. Terus Iya, saya betul. lihat programnya luar biasa Pak Sam, hatinya itu. BMT, apa? Ya, Beri makan beri- Tuhan. Loh, saya beri itu makan Tuhan. masih ingat itu. Iya, Sering ngasih makan iya. orang-orang janda-janda diperhatikan. Iya. Gereja-gereja juga kecil-kecil diperhatikan. Pada Karena- saat waktu saya di Surabaya waktu itu. Karena Tuhan kan bilang, Bu, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Iya, Ketika aku telanjang, engkau memberi aku makan. Jadi saya dapat ide, BMT, beri makan Tuhan. Sama BBU, berkat berupa uang. Jadi nah itu luar 50 biasa. ribuan, ya. Bagi mereka tuh sangat berarti, Bu. Mungkin Betul. kita sekali makan di restoran, 300-400 habis. Tapi bagi mereka 25.000, 50.000 itu sangat bisa menyambung hidup. Mereka bilang, aduh Pak, Benar. ini bisa nyambung hidup saya. Aduh, saya tuh ingat ada satu keluarga ya dari Kalimantan itu dia pindah itu bawa anak 5 suami istri. Iya. Dia bilang waktu itu Pak saya tuh cari gereja yang ada makannya karena saya ini terus terang pindah Surabaya ini nekat. Pak Sam itu bikin waktu itu ada yang pakai makan. Sekarang orang itu diberkati Bu punya pabrik. Wah, luar biasa ya. Mas harusnya saya bilang sama teman-teman ya kita nggak boleh menghina loh. Ya orang-orang yang saya beri BMT ya, beri makan Tuhan, saya beri gula, beras itu saya kasih istilah BMT. Sekarang mereka nolak. Ya. Iya, nolak. Pak, saya nggak usah dikasih. Loh, kenapa? Saya sudah diberkati, malah saya kepingin nyumbang. Aduh Tuhan, thank you Tuhan. Ternyata apa yang saya lakukan nggak sia-sia. Orang yang saya bantu, itu sekarang malah dia jadi pendukung donaturnya BMT. Wow, luar biasa ya. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, Dahsyat Pak Sam, saya ngikutin Pak Sam. Meskipun saya nggak di Surabaya, tapi saya ikuti lewat YouTube. Jadi kekasih Tuhan di sini banyak yang dia mengatakan, Bu, itu juga aku juga lihat itu pengajarannya di YouTube. Memang bagus ya. Apalagi anak-anaknya itu luar biasa. 3 anaknya itu sudah jadi. Saya bersyukur, nggak gampang itu ya. Ya, memang 3 saya sekolahkan dokter. Karena dulu kecilnya semua sudah dokter, badoknya banter. Kelihatan Michael Pak Andrew, Samuel ini masih penuh humor, badoknya banter. Humornya Kopi luar Mopi, biasa Dr. ini. Gigi. Iya nanti ini, tapi dia sudah mulai khotbah juga di youth. Ya saya itu ngelatih, mengkader anak-anak saya itu gini. Dulu pertama jemaat juga nggak bisa nerima. Kalau Pastor Michael khotbah itu jemaat pulang. Saya masih ingat pertama-tama itu. Dia bilang, kok pendeta ini kok manukan anaknya. Loh, saya bilang kalau nggak saya mengkader siapa lagi. Betul. Ya, KKR Natal yang datang waktu itu 9.000. Saya suruh Michael Andrew khotbah. Jemaat komplain, marahi saya. Pak, kalau acara besar Pak Sam aja. Jangan anak-anaknya. Saya bilang, loh, kalau anak-anak saya taruh jam sepi-sepi. Nggak bisa pinter-pinter. Kita belajar mobil harus di tempat ramai. Tantangan Pak ya. Ya, itu baru bisa pinter nyetir mobil. Oh gitu ya. Benar. Mamanya yang kasihan ibu lagi. Sampai nangis. Karena mereka tuh bilang kalau yang khotbah bukan Pak Sam, mereka pulang. Bu Lani sampai nangis. Saya waktu itu sampai Bu Lani ini sempat kayak nangis. Ya Bu Lani ya, kok jemaat tuh kok pulang gitu loh. Wah kalau bukan Pak Sam saya pulang aja. Sekarang orang yang pulang itu malah cari Pastor Michael. Nggak mau dengar Pak Sam lagi. Wah banyak Pak yang ikut ini Pastor Michael, luar biasa.
Dulu saya tuh mengkader, saya bilang, aduh anak-anak ini kalau nggak dikader nanti nggak bisa terjun melayani. Jadi Benar. saya sambil mereka kuliah dokter, mereka terus melayani. Akhirnya mereka nggak mau praktek. Andrew juga sudah nggak mau, nggak Pak, aku jadi pendeta aja. Karena dulu jadi dokternya dipaksa papa kata. Jadi Papanya tuh intinya nggak usah dengar kata orang ya Pak Sam ya. Terus ya, aja maju melayani ya. iya, saya pun ya pernah difitnah tahun 97, 98 hancur, tapi Tuhan bela Ya. saya luar biasa. Nggak apa-apa. Semua itu Yusuf pun difitnah masuk penjara, nggak apa-apa ya. Setelah keluar dari penjara kan jadi raja Yusuf ya. Jadi Iya benar. yang lagi ada masalah nggak usah takut. Memang harus lewat problem ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi bulan ini pendamping yang setia. Betul. Oh, dia yang Luar support. biasa Bu Lani ya. Tiang doanya Pak Sam, tiang doanya gereja GSJS itu. Sangat diberkatin itu. Doa-doanya juga luar biasa. Mungkin Dukungannya Bu Lani, jemaat. untuk Itu Bu Lani satu ya. kesaksian juga bagus itu. Iya, enggak, saya mau tanya sama Bu Lani. Sebagai istri hamba Tuhan, pernahkah mengalami di sela-sela menghadapi persoalan, mengalami putus asa ataupun ya menyerah dengan keadaan? Pernahkah mengalami seperti itu? Karena saya lihat anak-anak 3 laki-laki itu nggak gampang ya, apalagi luar biasa ya. Kalau waktu prosesnya ya, saya tanya waktu prosesnya. Kalau sekarang sih luar biasa. Waktu prosesnya gimana, Bu? Puji Tuhan, saya anak-anak saya tiga anak saya ini anak-anak yang baik, gak pernah nakal, Amin. gak pernah bikin masalah. Sekolahnya maaf ya Bu, bukan jonjong anak saya Iya, enggak. iya betul. Anak saya Menghormati. ini, iya mungkin sudah dipilih Tuhan, jadi gak Itu ya. pernah nakal, gak pernah istilahnya itu rusak-rusakan. Mungkin orang dunia seperti orang dunia bilang apa ya, diong-diongan, habisin uang, nggak pernah. Malah Nggak pernah justru ngerokok ya, Bu mereka. ya? Nggak pernah ngerokok juga, Bu ya? Kenapa Bu? Ngerokok. Oh, Maksudnya ikut-ikut teman anak saya ngerokok. Terus nakal gitu. itu baik. Anak saya semua tiga itu nggak pernah keluar malam, bukan kuper, tapi anak saya itu nggak pernah yang istilahnya yang suka pamer mungkin atau suka apa ya? Keduniawian. Iya, enggak itu saya juga sampai sekarang itu makanya saya suka nangis sama Tuhan. Terima kasih saya dikasih sama Tuhan ini anak-anak yang sungguh luar biasa. Istilahnya sama Tuhan itu dijaga Dipagerin ya. kudus, hidup berkenan. Benar-benar saya ngomong ini suka nangis. Kalau mungkin maaf ya, mungkin kalau memang ada anak-anak yang mungkin bandel-bandel, hidup dalam keduniawian, tapi bersyukur tiga anak saya itu nggak pernah seperti itu. Puji Tuhan. Ya bahkan mungkin kalau mereka itu suka memberi untuk Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh saya itu bersyukur. Anak saya itu istilahnya nggak pernah pelit. Mau cok mah, cok enggak. Justru anak saya itu yang nggak apa-apa mah harus memberi Tuhan yang terbaik. Harus gini, harus beli gereja tuh harus gini, apa itu harus gitu anak saya. Puji Tuhan. Mungkin kita berdoa semua anak-anak kita tetap ada dalam tangannya Tuhan. Iya, sangat bersyukur ya Bu Lani ya. Kalau memiliki anak-anak yang sangat dahsyat, kebanggaan orang tua itu sebetulnya itu anak-anak ya. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan di tempat ini kita harus, Bu Lani tadi yang ucapkan sangat luar biasa sebagai istri mendukung dalam pelayanan, juga untuk anak-anak sangat luar biasa menjadi seorang ibu ya. Silakan mungkin kekasih yang lainnya mau bertanya. Usia perkawinan berapa Bu Lani? Saya sama Pak Sam itu tahun 92 Bu menikah. Berarti 30 tahun. 30
31 tahun. 31 tahun ya. Iya. Oke. Luar biasa. Ya, Oke, puji Kak Tuhan, Sultan, hamba ada yang mau mujizat. bertanya? Iya, Bu. Michelle mau tanya, silakan Michelle. Bisa bertanya dengan Ibu ya, luar biasa, sangat menginspirasi. Begitu juga dengan Bapak ya. Wah, kalau deket nih udah saya samperin di gereja itu karena saya mendengar dari Bu Susan, wah luar biasa seperti itu dan saya suka sekali dengan apa namanya kebangkitan gereja yang luar biasa ya, ada revival terjadi di Indonesia gitu ya, apalagi Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, Bu. iya, Hanya Tuhan yang bisa melakukan semuanya. iya, kelihatan Ibu sangat humble memang ya dan luar biasa. Mungkin caranya gimana sih Ibu mungkin doa puasa atau benar menyerahkan diri atau benar-benar karena saya kan nggak mengenal ya, jadi saya mau bertanya apa sih kiat-kiatnya mungkin benar-benar ya taat sepenuhnya seperti itu sebagai seorang istri itu seperti apa? Iya. Kuncinya mungkin ya kuncinya satu, kita taat sama Tuhan. Semua yang Tuhan firmankan itu ya dan amin, Bu. Saya lihat karena saya dan suami ini orang yang sungguh mencintai Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Apalagi suami saya ini orang yang sungguh sangat mencintai Tuhan. Gak pernah lelah melayani Tuhan. Apapun yang istilahnya disuruh Tuhan, melayani tanpa capek, tanpa lelah, pokoknya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mulai muda kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya tahu ketika kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, hidup kita yang terbaik, Tuhan akan atur semuanya. Bapak Ibu, karena itu nggak usah pernah khawatir tentang apapun juga. Tuhan pelihara kita, Tuhan bimbing kita, Tuhan jagai kita, Tuhan bawa kita sampai Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Wah, luar biasa ya, sangat touching dan orang yang benar-benar sungguh-sungguh dan apa ya, kan banyak sekali itu banyak kayak mungkin gereja baru atau pengajaran baru lewat online banyak kan dan mereka saya tidak menghakimi cuman banyak sekali yang di zamannya COVID itu banyak bermunculan gitu Bu ya dan wow banyak yang kayak mengambil jalan pintas terus dengan mungkin nubuatan jadi banyak banget yang berduyun-duyun jemaat-jemaat yang kadang jadi tersesat tapi tidak sadar gitu ya dan luar biasa pasti kalau Tuhan pakai Ibu dan Bapak itu luar biasa dan kalau benar-benar sungguh-sungguh pasti ditinggikan Tuhan walaupun tanpa dengan cara yang cepat gitu ya instan seperti itu wah sangat memberkati malam ini luar biasa. Terima kasih untuk firman-Nya dan saya juga yakin semua Bapak Ibu di sini semua pasti akan diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Tuhan nggak pernah, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan nggak pernah pilih-pilih untuk memberkati kita. Baik, terima kasih untuk masukannya dan sharingnya malam ini untuk hambanya juga Pendeta Samuel dan Ibu Lani. Dan terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan dan kekasih Tuhan boleh ya minggu depan juga akan dilayani oleh hambanya Pendeta Daud Simeon beserta istri dengan judul tema How to Kill Love. Wow, pasti itu sangat penasaran kan? Siapa yang berisik ini ya? How to Kill Love. Gimana? Tuhan berkati. Minggu depan ini kita akan penasaran. Jangan lupa ikut lagi dan malam juga ada midnight worship jam 12 tiap jam 12 ya. Kita berjaga-jaga 1 jam. Kita berdoa untuk bangsa dan negara orang sekitar kita. Dipimpin oleh Bro Erik juga dan kita semua yang mau gabung boleh linknya bebas untuk umum. Kita
Nih orang-orang setia di sini banyak sekali, ada Bu Hayati, ada Bu Ineke, Bu Lisa, dan semuanya ini luar biasa dipakai Tuhan dan kekasih-kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oke, terima kasih untuk malam ini semuanya. Kita akan akhiri malam ini dengan tutup berkat, doa berkat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh hambanya. Boleh ya hambanya Bapak Pendeta Samuel untuk menutup doa berkat dan doa penutup? Terima Silakan. kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mengikuti Zoom. Kami percaya waktu yang kami berikan ini nggak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati semua Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap pelayanan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Tidak ada yang terkecuali. Persekutuan ini boleh diberkati oleh Tuhan. Memenangkan banyak jiwa lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat penyembahan pujian yang kami naikkan. Boleh memberkati semua kami yang join di acara ini. Berkati Ibu Susan, semua saudara yang terlibat dalam pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memberkati kehidupan saudara dan saya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.